Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran pemrograman web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran pemrograman web. Udah aja nggak? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, untuk absensi sudah dilakukan secara otomatis melalui Zoom-nya ya. Jadi kita bisa langsung memulai ke materi pembelajaran. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah web dan cara kerja web. Sebelumnya kita pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu web secara singkat ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan materinya. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, yaitu internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung. Tidak ada perusahaan yang memiliki internet yang merupakan upaya kerjasama diatur oleh sistem standar dan aturan. Tujuan dari menghubungkan komputer bersama-sama tentu saja adalah untuk berbagi informasi. Kemudian kita masuk ke sejarah webnya. WWW atau World Wide Web itu merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Nah, WWW ini bisa dibilang adalah bagian yang paling menarik dari internet nih. Karena melalui web ini para pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks tapi bisa juga berupa gambar, suara, video, dan animasi. Kegunaan ini tergolong masih baru dibandingkan surat elektronik. Sebenarnya website ini merupakan kumpulan dari dokumen yang tersimpan di peladen atau server web. Dan yang servernya tersebar di 5 benua, termasuk Indonesia yang terhubung menjadi satu melalui jaringan internet. Nah, dokumen-dokumen ini disimpan atau dibuat dengan format HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Jadi ini merupakan bahasa pemrograman untuk membuat sebuah web. Nah, kemudian suatu halaman dokumen informasi dapat terdiri atas teks yang saling terkait dengan teks lainnya, atau bahkan dengan dokumen lain. Nah, keterkaitan halaman lewat teks ini disebut pranala atau link. Dokumen informasi ini tidak hanya terdiri dari teks, tetapi dapat juga berupa gambar, kemudian mengandung suara, atau bahkan klip video. Kaitan antara dokumen yang seperti itu biasa disebut dengan hypermedia. Nah, di sini adalah pembuat atau pendiri dari program website ini ya. Namanya Tim Berners-Lee. Jadi pada awalnya website itu merupakan suatu program. Jadi dia ini si Tim Berners-Lee ini hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Maka dari itu, jadi dia mengembangkan suatu sistem untuk keperluan pribadi. Nah, sistem itu adalah program perangkat lunak yang diberi nama Enrique. Nah, si Enrique inilah yang nanti bakal jadi cikal bakal website. Kemudian kita masuk ke cara kerja web. Jadi untuk mengakses sebuah website, kita menggunakan web browser. Apa itu web browser? Jadi web browser itu adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses World Wide Web dari internet. Di browser pertama yang disebut NCSA Mosaic dikembangkan di Pusat Nasional untuk Aplikasi Superkomputer di awal tahun 1990-an yang mudah digunakan. Jadi ini tuh cukup klik sehingga membantu mempopulerkan web. Nah,
Sini kita masuk ke cara kerjanya. Jadi World Wide Web ini adalah koleksi besar dari file elektronik yang tersimpan di jutaan komputer di seluruh dunia. Uniform Resource Locator atau URL adalah alamat yang digunakan untuk menemukan file. Nah, informasi yang terkandung dalam URL ini memberikan kemampuan untuk berpindah dari suatu halaman web yang lain hanya dengan klik. Ketika kita mengetik URL atau alamat dari halaman webnya, browser akan mengirimkan permintaan ke komputer remote yang disebut dengan server web. Nah, untuk mendownload satu atau lebih file, setiap URL ini unik, mengidentifikasi satu file tertentu. Nah, karena keterbatasan waktu, untuk pertemuan kali ini, materinya kita cukupkan. Nah, kita masuk ke tugas ya. Untuk tugasnya, karena tadi kita sudah membahas mengenai cara kerja web, di sini tugasnya saya akan memberikan website ya, menyediakan website. Kemudian kalian perhatikan animasi dari how the web works atau bagaimana web bekerja. Kemudian kalian tulislah tahapan dari penjelasan atau animasi bagaimana website bekerja. Lalu kemudian kalian simpulkan hasilnya dan kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.